Penyesalan suami arogan. Bab 44. Wira segera kembali lagi ke Jakarta malam itu juga dengan jet pribadi miliknya. Wajahnya tampak sumringah karena kebahagiaannya ada di depan mata kini. Jika Wira sudah siap dengan misinya untuk mendekati Lira dengan caranya, namun kini giliran Devan yang juga berjuang untuk mendapat wanitanya dengan caranya sendiri, yaitu Lea. Gadis polos itu memang tidak memiliki kekasih. Hanya saja dia memiliki dua sahabat yang tidak baik yang berpura-pura baik pada Lea, namun mereka justru memanfaatkan keluguan gadis itu. Ketika pulang kuliah, Mirna dan Happy mengajak Lea berkunjung ke sebuah kafe yang menjadi tongkrongan anak muda. Rupanya keduanya ingin menjebak Lea untuk dijual kepada salah satu mahasiswa yang merupakan putra sultan yang memang ingin mendapatkan kesuciannya gadis itu. Mirna yang sudah siapkan obat perangsang untuk dimasukkan ke minuman Lea. Kenapa kita harus ke kafe itu? Sepertinya kafe itu kurang sehat karena banyak yang bebas merokok dan ada minuman beralkohol lagi. Kita pindah ke kafe lain saja yuk. Malu saya dengan hijab saya karena harus masuk ke kafe itu, tolak Lea. Emang kalau kita hanya makan dan minum di situ langsung menjadi gadis ja **** gitu. Sindir Mirna. Ya tidak sih. Tapi sudah menjurus ke situ bagi yang mengenal kita, nasihat Lea. Jadi kamu meragukan persahabatan kita nih? Tanya Happy. Bukan seperti itu. Tolong jangan salah paham padaku. Aku hanya menghimbau saja. Baiklah, untuk kali ini aku ikuti kemauan kalian dan selebihnya aku tidak mau diajak lagi ke tempat seperti ini, ucap Lea. Oke, nggak masalah. Ayo kita masuk. Abis makan dan minum kita langsung cabut, ucap Mirna. Ketiganya sudah masuk ke dalam kafe anak muda itu. Ketiganya memilih menu pilihan mereka masing-masing dan pelayan mencatatnya dengan cermat. Lea, temani aku ke toilet yuk. Mumpung makanannya belum nyampe, ucap Happy untuk mengalihkan perhatian Lea agar Mirna sebagai bagian eksekusi untuk melumpuhkan otak Lea dengan minuman yang sudah bercampur dengan obat haram itu. Baiklah. Ayo. Lea dengan senang hati mengantar Happy ke toilet. Happy mengedipkan matanya ke Mirna yang menjawab dengan mengacungkan jempolnya. Permainan kedua gadis nakal itu tidak terlepas dari pengawasan Devan yang sejak tadi merekam aksi Mirna dan Happy yang ingin menjebak Lea. Ketika pesanan mereka tiba, kebetulan ketiganya memesan jenis minuman yang sama yaitu milkshake. Mirna diam-diam memasukkan obat perangsang itu ke minumannya sendiri. Lalu pelan-pelan mendorong minumannya itu agar bertukar tempat dengan milik Lea. Devan bangkit dari tempat duduknya menuju ke tempat Mirna. Hai cantik. Boleh aku duduk di sini? Tanya Devan. Mirna yang terkesiap dengan ketampanan Devan tentu saja tidak ingin menolak begitu saja permintaan Devan padanya. Silahkan tuan. Ucap Mirna sambil menggeser bokongnya agar Devan duduk di sebelahnya. Devan menarik tengkuk Mirna lalu membisikkan sesuatu pada Mirna sementara tangan yang satunya bekerja untuk menukar lagi minuman milik Lea menjadi milik Mirna lagi. Apakah kamu mau bercinta denganku cantik? Ini tidak gratis. Aku akan membayarmu 500 juta. Aku menunggumu dan hubungi aku di nomor ini dan sopirku akan menjemputmu. Bagaimana tawaranku? Bisik Devan yang sudah menyelipkan kartu namanya ke tangan Mirna. Iya tuan. Dengan senang hati, ucap Mirna berbunga-bunga. Devan kembali ke tempat duduknya. Untuk mengatasi kegugupannya setelah diajak Devan berkencan,
Mirna menyedot minumannya yang ia taburkan obat perangsang. Tidak lama Lea dan Happy sudah duduk di tempat mereka masing-masing. "Kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Lea. "Tidak apa Lea. Aku baru saja berkenalan dengan cowok ganteng. Ayo silahkan diminum dulu minumannya sebelum kita makan," pinta Mirna yang juga menyedot minumannya sendiri sambil melirik Happy yang merasa rencana mereka berhasil menjebak Lea, saat melihat gadis itu menyedot minumannya. Devan yang sudah mengirim foto Mirna dan Happy ke Davia agar kakaknya itu bisa mencari tahu identitas kedua gadis nakal yang sudah menjebak Lea. Davia dengan cekatan membuka identitas kedua gadis itu dan mencari tahu silsilah keduanya, dan saat melihat hubungan kedua gadis itu dari silsilah keluarga mereka, tubuh Davia bergetar hebat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ternyata kedua gadis itu adalah. Haikal penasaran dengan ucapan istrinya yang terlihat syok. "Kenapa baby?" tanya Haikal. Haikal masih menunggu jawaban dari istrinya yang masih berkutat dengan laptop miliknya. Tanpa ingin menjelaskan kepada suaminya terlebih dahulu, justru Davia langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi Devan. Devan menjawab panggilan dari Davia. "Iya Mbak. Ada apa?" tanya Devan. "Selamatkan Lea sekarang juga. Karena Lea tetap meminum campuran obat itu di dalam minumannya. Bawa dia ke rumah sakitnya Bunda Mariska. Cepat Devan," teriak Davia terlihat panik. "Mas Haikal, kirim anggotamu ke kafe Batari untuk mengawasi Devan. Dan jangan banyak tanya. Lakukan sekarang juga," pinta Davia yang kembali lagi jiwa kepemimpinannya yang tidak bisa dibantah siapapun, hingga Haikal yang baru mangap ingin bertanya harus urung dilakukan dengan permintaan bernada perintah dari istrinya. Iya sayang." Haikal mengambil ponselnya dan langsung menghubungi anggotanya, tentu saja melalui Arlen yang mengerahkan anggota mereka. Davia meretas CCTV Cafe. Melihat pergerakan Devan yang sudah mendekati Lea yang terlihat sudah gelisah. "Lea." Devan pura-pura seolah baru bertemu dengan Lea. "Kak Devan." Sapa Lea yang otaknya kelihatan masih on. Mirna dan Happy terlihat gugup namun masih mau bersandiwara di depan Lea. "Si tampan ini siapa Lea?" tanya Happy. "Ini." "Aduh." Lea meringis memegang kepalanya yang terasa oleng saat ingin menjelaskan siapa Devan pada kedua sahabatnya. "Lea, biarkan aku yang mengantarkan kamu pulang," ucap Devan mendorong tubuh Mirna agar minggir. "Lea bersama kami. Biar kami yang mengantarkannya pulang," cegah Mirna. "Dasar perempuan murahan. Kau akan membayar semua ini, bangsat," maki Devan yang tidak bisa lagi bersandiwara. "Lepaskan dia, atau pisau ini akan menancap ke perutmu," ancam Mirna yang sudah mendekatkan pisau ke perutnya Devan. Lea yang masih setengah sadar dan mendengarkan Mirna yang sedang mengancam pada Devan, membuat ia mulai mengerti kalau dirinya sedang dijebak oleh sahabatnya sendiri. Kakinya dengan cepat menendang tubuh Mirna sehingga pisau yang dipegang Mirna terlempar. Suasana berubah riuh di mana tamu kafe yang didominasi anak muda ada yang menonton dan ada yang keluar menyelamatkan diri. Devan sempat menangkap gelas bekas minuman Lea untuk diamankan. Manajer kafe segera memanggil petugas keamanan untuk mengamankan situasi. Setelah menjatuhkan Mirna, kini giliran Happy yang menjadi sasaran amukan Lea yang mengusai ilmu bela diri yang sudah memiliki sabuk hitam ini. Lea menonjok dagu Happy setelah menendang Mirna hingga tersungkur ke lantai. Happy langsung terjengkang ke belakang.
Security segera mengamankan Myrna dan Happy. Devan mengambil gelas minuman bekas Lea dan memberikannya pada asistennya untuk dijadikan bukti kejahatan Happy dan Myrna. Mereka telah menjebak gadis ini dengan obat perangsang ke dalam minuman gadis itu. Amankan mereka, Pak. Titah Devan pada security. Lea jatuh lagi di sofa itu. Devan segera membopong tubuh Lea menuju tempat parkir. Arlen yang baru tiba dengan anggotanya menghampiri satpam yang sedang mengamankan kedua sahabatnya Lea setelah nego dengan pemilik kafe dan membayar kerugian kafe padahal hanya piring dan gelas saja yang pecah. Ini uang penutup mulut untuk kalian dan jangan libatkan polisi. Biarkan kedua perempuan itu kami yang akan tanganin. Ucap Arlen menyerahkan uang 100 juta pada pemilik kafe yang tidak mau tahu urusan Arlen dengan tamu kafenya. Lea merasakan tubuhnya sangat panas dan berusaha untuk membukanya namun Devan menutup tubuh gadis itu dengan jas miliknya. Mereka segera ke rumah sakit milik Dr. Mariska untuk menangani Lea. Tenang Lea. Kamu aman bersamaku. Tolong jangan melakukan hal-hal bodoh yang merugikan dirimu sendiri. Karena aku juga laki-laki normal. Desis Devan. Ponsel Devan kembali berdering yang pastinya dari Davia. Aku sedang membawa Lea ke rumah sakitnya Bunda, ucap Devan yang sudah tahu pertanyaan Davia padanya. Kamu jangan macam-macam sama Lea ya Devan. Ancam Davia. Satu macam aja Mbak. Kalau aku ingin menikahi gadis imut ini, apakah kakak akan ke rumah sakit? Tanya Devan. Tentu saja. Kita ketemu di sana, ucap Davia mematikan ponselnya. Davia mengajak Haikal ke rumah sakit. Pria tampan ini menuruti kemauan istrinya. Sayang, kamu masih berhutang penjelasan padaku, ucap Haikal yang sedang menyetir mobil sendiri. Aku akan menjelaskan semuanya pada kalian di rumah sakitnya Bunda, sahut Davia seraya mengecup pipi suaminya. Baik Ratuku. Haikal menambah kecepatan mobilnya bukan karena ingin cepat tiba di rumah sakit, tapi lebih kepada rasa penasarannya pada Davia yang mengetahui segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau dirinya sebagai otak mafia. Davia, siapa sebenarnya kamu sayang? Apakah aku tidak boleh tahu jati dirimu sebenarnya? Tidak mungkin kamu hanya jenius kalau tidak diimbangi dengan pengalaman di lapangan, batin Haikal yang terlihat frustasi. Ia sempat berpikir jika Davia memiliki hubungan kuat dengan intelijen internasional. Apakah yang aku pikirkan itu benar? Bagaimana kalau itu benar? Haikal terhanyut dalam jebakan pikirannya sendiri dengan praduga yang tidak bisa ia temukan jawabannya. Di ruang pribadi milik Dr. Mariska, sudah duduk Devan, Tuan Rusli dan pasangan Haikal dan Davia. Sementara Dr. Mariska sedang mendampingi Dr. Vega yang menangani Lea untuk menetralisir obat perangsang. Mbak Davia, kenapa Lea bisa meminum minuman yang ada obat itu yang sudah aku tukar gelasnya dengan miliknya Myrna? Tanya Devan bingung. Baik, aku akan menjelaskan kepada kalian mengapa Lea masih bisa masuk dalam jebakan sahabatnya Myrna dan Happy. Saat kamu membisikkan sesuatu pada Myrna, gadis itu bisa melihat gerakan lenganmu memindahkan gelasnya walaupun ia tidak bisa melihatnya secara utuh. Kenapa wanita bisa melihat dari sudut kanan dan kirinya walaupun tatapan mata kami wanita fokus ke depan? Itu karena penglihatan mata laki-laki dan perempuan diciptakan Allah berbeda, ucap Davia sengaja menjeda kalimatnya. Bagaimana bisa begitu, baby? Tanya Haikal.
Kami para wanita diberi kelebihan oleh Allah dengan daya penglihatan kami melebar jadi kami bisa melihat dari samping kiri kanan. Sementara mata laki-laki diciptakan oleh Allah dengan penglihatannya sempit yang hanya fokus melihat satu arah ke depan saja. Makanya laki-laki melihat wanita yang lewat di sampingnya harus menengok ke samping dan wanita tidak perlu melakukan itu karena ia bisa melihat samping kiri kanannya sejajar dengan kupingnya. Itulah mengapa Mirna bisa mengetahui gerakan tangan Devan saat memindahkan gelas minumannya dan menukarnya dengan gelas milik Lea. Saat Devan kembali ke tempat duduknya, Mirna memindahkan lagi gelas itu kembali semula. Makanya Lea masih bisa mereka jebak, jawab Davia. Bagaimana Mirna bisa mengetahui jika Devan mengetahui rencananya pada Lea? Tanya Tuan Rusli. Karena ada yang meretas CCTV kafe dan mempelajari situasi. Mirna bisa mengetahui Devan menggagalkan rencananya karena ia terus-menerus berinteraksi dengan seseorang menggunakan saluran penghubung yang terpasang di kupingnya menyerupai anting indik dan Devan tidak menyadari itu karena rambut Mirna, jawab Davia. Bagaimana mereka bisa mengenali Devan? Apakah mereka sudah tahu siapa Devan dan hubungan kalian berdua sebagai adik dan kakak? Tanya Haikal. Siapa lagi kalau bukan Dito karena Mirna adalah keponakannya Dito. Dito mengetahui Mas Haikal memiliki kedua adiknya dari ibu yang berbeda karena dia lebih mengenal keluarga Mas Haikal yang tidak banyak diketahui oleh orang lain, ucap Davia. Baik. Kalau itu aku mengerti sayang. Tapi, bagaimana Dito bisa mengetahui antara Devan, kamu dan Lea? Itu yang ingin aku tanyakan. Bukankah yang tahu hubungan kalian hanya segelintir orang? Siapa lagi yang mengetahui hubungan kalian selain yang hadir di acara pertemuan keluarga kita? Tanya Haikal membuat Davia baru sadar. Davia menatap wajah Devan. Pria itu bingung dengan tatapan Davia padanya hingga Tuan Rusli dan Haikal ikut menatap wajah Devan yang langsung gugup seakan ia jadi tersangka utama saat ini.